Tapi kalau harga-harga beras makin naik itu, nggak ada istilah turun itu. Makin naik ya. Mati motornya. Jadi motornya surrender. Kita lagi menurun, ternyata jalannya sangat licin guys. Woi. Akses yang bagus adalah salah satu kebutuhan yang paling mendasar di sebuah desa atau di sebuah kampung. Jika aksesnya bagus, jalannya bagus, pasti ekonomi di sebuah desa tersebut mengalami peningkatan. Namun sebaliknya, jika akses jalannya rusak dan susah dijangkau, pasti juga akan menurun atau ekonominya rendah. Tidak. Oh ya. It's yours, man. Yes, it's good, man. Pakai rem kaki, Kak. Ah. Oh man, come on man, come on man. Ini kita sejam di sini, guys. Bro. Tenggelamlah dia ini. Pilar yang paling penting sebenarnya adalah mereka harus memperhatikan akses jalan di sebuah tempat sehingga mudah dijangkau, mudah dicapai, sehingga masyarakat yang ada di satu tempat tersebut mereka bisa menjual hasil kebun mereka, hasil panen mereka. Bayangkan mereka punya hasil panen, hasil kebun mereka pikul dari kebun mereka sekitar 2-3 kilo baru sampai di kampung. Habis itu mereka bawa lagi ke tempat pengepul. Dan itu hal yang sangat tidak mudah ya dilakukan oleh sebagian masyarakat. Tapi karena itu tadi harus mempunyai banyak kebutuhan untuk anak-anak mereka, untuk keluarga mereka, ya mereka harus berjuang. Yuk, gas. Mana lu tekan? Emang kayak gitu? Bentar. Naik nih. Ini malah naik nih. Dorong aja. Bannya terkikis habis, men. Banyak kalian tuh ganti lah. Mati motornya. Oh, men. Lu salah ambil lah, Bang. Aduh, kacau. Jadi sobat baik hati Taman Pengharapan, kita ada di salah satu FLC Yayasan Taman Pengharapan yang ada di Nia Selatan, tepatnya di FLC Hiliwosi. Jadi saat ini kita sedang melihat keadaan kampung yang ada di sini, desa yang ada di sini, dan di sini sangat sepi karena masyarakatnya masih ada di ladang. Yaitu masyarakat di sini bermata pencarian sebagai petani, dah menanam pinang, kapulaga, ada juga yang menderes dan juga menanam umbi-umbian lainnya yang mereka bisa konsumsi atau mereka bisa jual. Dan kenapa Yayasan Taman Pengharapan ada di sini, yaitu karena memang di sini kekurangan tenaga pengajar dan guru-gurunya ada tapi tidak mengajar saudara-saudara. Jadi seperti apa kegiatan kita selanjutnya, ikutin terus di sini. Guys, tadi kita habis dari kampung Hiliwosi dan tadi kita sempat
terbangin drone dan banyak anak-anak yang lihat sama bapak-bapak, dan lucunya adalah mereka kira itu pesawat guys. Iya, Itu bener dia, lagi ya. guys. Betul. Jadi begitulah keunikan dari daerah-daerah yang pedalaman. Ada pengalaman sedikit buruk tadi. Lagi terbangin drone, ditoki sama bocil. Terus lari dong dia. Terus dia lari kenceng bot. Kayak orang suruhan coy. Awas. Tengil bet ya. Aduh. Udahlah, apa-apa. Namanya anak bocil harus. Ya, beginilah. Kalau di pedalaman itu sangat seru ketika melihat tempat baru, suasana baru, orang baru. View-nya sangat-sangat. Gimana, Bang? View-nya sangat-sangat indah juga. Makanya kalau guru-guru pedalaman itu bisa betah ya karena itu, dan ketemu juga anak-anak, jadi makin betah jadi guru pedalaman. Iya. Oh iya, nggak sih? betul. Jadi buat kamu yang mau menjadi guru pedalaman, segera mendaftarkan diri Anda di Yayasan Tangan Pengharapan. IG-nya boleh dicek, Tangan Pengharapan, dan itu keren banget sih kalau sampai di pedalaman ya. Iya betul. Coba lihat dulu. Coba lihat dulu. Ini. Wih, itu dia. Here's a little song I wrote. You might wanna sing it note for note, but don't worry. Be happy. In our life we have some trouble, but when you worry you make it. Whispers through the trees of the campus, dreams dance in my heart. 60% sudah sedikit membaik, mereka sudah bisa membaca, memahami, sudah bisa berhitung, perkalian, pembagian, atau materi-materi kayak bangun datar, FPB KPK itu sudah bisa mereka. Blooming within our soul. Friendship seeds planted, blooming within our soul. Oke Sobat Potret Indonesia, saat ini kita ada di salah satu ladang atau salah satu kebun karet dari masyarakat yang ada di Hiliwosi. Dan saya hari ini bersama Bapak Fasa Aron Duru, Bapak Hasan Duru ya, bapaknya Sidiran. Sidiran. Jadi saat ini lagi mengikuti Bapak melihat cara bagaimana dia menderes karet. Oke Bapak, saya boleh tanya untuk harga karet di sini berapa sih Bapak untuk satu kilonya? Kalau di kampung kita di sini 12.000 sekarang. Udah agak naik. Dulu minggu yang lalu 9.000 nih. Minggu ini 12.000. Tapi besoknya nggak tahu lah kita berapa. Jadi naik turun Pak ya? Naik turun dia. Nggak ada ketetapan dia harga-harga. Iya ya. Tapi kalau harga-harga beras makin naik itu. Nggak ada istilah turun itu. Makin naik ya. Kalau proses untuk angkut Karet ini untuk sampai di kampung itu bagaimana Pak? Kami pikul sendiri lah. Pikul dari kebun ini Dari kira-kira kebun ini ke atas. berapa jauh kira-kira Pak ke atas? Kurang lebih 2 kilo lah. Dan ini saya lihat jalannya mendaki Pak ya? Iya, mendaki semua rata-rata itu. Itulah makanya makan gaji besar di sini. Iya, jadi ginilah untuk kesusahan masyarakat yang di sini. Ya seperti yang kita dengar tadi, di sini memang sangat jauh dari kebun ini untuk pikul
hasilnya karena memang tidak ada jalan, tidak ada apapun, tidak bisa diakses motor ataupun mobil gitu. Jadi harus dipikul manual sampai di kampung di atas yang ada mungkin pengepul karet ya Pak ya, pengepul ya. Halo guys, nama saya Diran Hasrat Ndoro, kelas 5 SD. Pekerjaan saya di rumah memasak, ambil daun ubi. Terus saya lagi kerja ke ladang, menderes karet. Banyaklah yang lainnya. Orang tua dari Diran Hasrat Ndoro. Jadi Diran ini kami syukurilah. Inilah hasil dari pekerjaan orang Ibu Mis dari Tangan Pengharapan. Jadi anak kami ini udah diajari dari awal sampai tahulah arti-arti gimana cara keluarga bantu orang tua, terus berminggu, tiap minggu jujurlah mereka karena ajaran dari Ibu Mis di sekolah SD Hiliwosi. Jadi anak kami banyaklah perubahan, kami syukurilah udah baik. Jadi begitulah kejadian di keluarga kami, anak-anak kami semenjak orang Ibu Mis mengajar di sini. Sobat Potret Indonesia, setelah saya berkeliling 3 minggu di pedalaman Nias Selatan ini, banyak hal yang saya temukan. Salah satunya adalah fasilitas pendidikan yang tidak merata, di mana fasilitas-fasilitas yang ada di pedalaman itu sangat minim. Bagaimana tidak, di sini akses untuk sampai di satu tempat aja masih sangat susah. Bahkan sekolah-sekolah saja kursi-kursinya, meja-mejanya masih terbatas. Bahkan ada yang sekolahnya masih sangat rusak. Juga tidak ada bapak ibu guru yang mengajar di sana. Yang menjadi korban di sini bukan siapa-siapa, kembali kepada anak-anak. Anak-anak sebenarnya berhak untuk mendapatkan fasilitas pendidikan. Mereka berhak dididik, mereka berhak mendapatkan pendidikan terbaik. Tapi anak-anak yang ada di pedalaman ini sulit mendapatkan itu. Ini kelas 6. Masih bertahan toh? Ini Yang paling parah. Gimana perasaan ibu guru melihat ini? sedih sekali. Tapi mau bagaimana lagi, semoga Bisa direnovasi iya ya? bisa direnovasi. Mungkin ada orang-orang baik yang mau membantu karena ini sangat parah, mulai dari lantainya, atapnya, semuanya benar-benar tidak layak untuk anak-anak. Mungkin bisa jadi sarang penyakit juga untuk anak-anak yang belajar di sini. Iya. Nah, inilah fakta yang ada di pedalaman. Pendidikan itu dinomorduakan sehingga itu sangat berdampak kepada masa depan anak-anak. Bagaimana anak-anak bisa pintar, mereka bisa meraih masa depan mereka kalau pendidikan itu sendiri dianaktirikan. Jadi saya mengencourage teman-teman semua harus melek tentang hal ini, harus bisa untuk kita mendukung pendidikan yang ada di pedalaman Indonesia sehingga anak-anak yang ada di pedalaman pun mendapatkan pendidikan terbaik. Mereka bisa meraih apa yang mereka impikan, cita-citakan ke depannya. Dan kita juga mendukung guru-guru yang ada di pedalaman Indonesia yang meluangkan waktunya atau memberikan tenaganya mendidik anak-anak yang ada di pedalaman Indonesia. Sekian dari Puncak Susua, Hilijamuru, Nias Selatan. Mantap.
Haleluya dong. Wah. Hai. Ini baru saya uprit ini loh. Haleluya. Hei. Oke bro. Oke, ini jalannya. Iya. Ya iya.